Dalam hidup tentu kita tidak bisa melupakan jasa perempuan. Banyak orang yang ditelantarkan oleh bapaknya, tapi begitu banyak orang yang bisa besar meskipun tidak punya bapak, tapi bisa menjadi orang sukses karena kasih sayang ibu. Saya bisa jadi ustadz meskipun saya tidak pernah mondok, tapi karena ibu saya. Beliau sekarang usia 85 tahun. Tidak pernah sekolah, punya suami yang pekerjaan tidak jelas, pernah ditinggal merantau bertahun-tahun. Saya melihat ibu saya menjual piringnya untuk menyekolahkan anaknya. Saya melihat ibu saya, dia jual mesin jahitnya yang satu-satu peninggalan dari kakek saya. Saya ingat itu mesin jahit warna hitam, mereknya kupu-kupu. Dijualnya 10.000. Pertama dia hanya pinjam duit 5.000 sama tetangga, lalu tidak bisa dibayarnya. Lalu ibu saya berkata, ambil ini mesinku, kau beli 10.000. Tapi yang membelinya hanya mampu membeli 9.000. Piring gelas habis dijual. Karena bapak saya waktu itu pergi merantau dan tidak punya penghasilan. Tapi ibu saya gigih menyekolahkan anaknya. Alhamdulillah, dari ibu yang tidak punya sekolah itu, saya tahu adab, saya tahu tata krama. Saya ingat sekali ketika ibu saya selalu menyuruh saya, nak kau pergi pinjam gula di sebelah. Kalau ada tamunya, tidak ada gula pasir, pinjam di sebelah. Kau duduk dulu, jangan kau bicara sambil berdiri, duduk kau, tudak kau kalau orang Bugis bilang. Ajak bunga bicara tetong, duduk kamu, jangan kau berbicara sambil berdiri. Tidak adab itu. Begitu dipeliharanya adab untuk anak. Saya pernah dikasih lombok merah yang besar, ditumbuk, dikasih di mulut saya. Karena saya didapat berbicara kotor. Begitu peliharanya adab. Padahal ibu saya tidak ada sekolah, tidak pernah ikut majelis taklim, tidak pakai jilbab besar zaman itu. Tapi alhamdulillah kami anak-anaknya punya adab. Dan inilah puncak dari semua ilmu, adab. Tidak ada gunanya tinggi fikih, tasawuf, tadarus, kau tidak punya adab, tidak ada gunanya itu semua. Dan alhamdulillah ibu saya mampu menanamkan itu. Tentu kita heran, kenapa ibu-ibu sekarang tinggi sekolahnya, fasilitas di rumah lengkap, suaminya punya gaji bulanan, sopirnya pun ada, mau ke pasar juga diantar, 2 anaknya kok tidak bisa dididik. Ini tentu menjadi koreksi buat kita semua. Kok ibu-ibu bisa begini sekarang? Zaman dulu masa aja susah, tapi berhasil menjadi anaknya menjadi Buya Hamka, menjadi anaknya seperti pendiri pesantren ini. Lalu kenapa kita sekarang yang mapan, ekonomi bagus, rumah baik, ber-AC, kendaraan baik, pekerjaan tiap bulan dapat gaji, anak kita cuma 2 kok berantakan? Ini tentu koreksi buat kita semua. Ibu-ibu yang saya muliakan, dalam Islam perempuan tidak bisa dinafikan perjuangannya. Dalam Islam perempuan tidak bisa dilupakan jasa-jasa besarnya. Ibu-ibu, usia berapa Rasulullah diangkat menjadi Rasul? Berapa? 40. Berarti Siti Khadijah umurnya waktu itu berapa? Berapa? 65 tahun. Saat itu Rasulullah pulang dari Gua Hira. Lalu Rasulullah berkata, wahai istriku, selimuti saya kedinginan. Ibu-ibu, kira-kira kalau suaminya menghilang 3 hari tidak ada kabar, lalu pulang kedinginan, bu, selimuti saya. Kira-kira apa jawaban ibu? Apa jawaban ibu? Selimuti saya. Apa kira-kira ibu langsung ambil selimut? Tidak, diinterogasinya suaminya. Dari mana kau? Dari mana kau tiba-tiba kedinginan? Mana handphonemu? Maka semestinya istri yang baik tidak banyak bertanya ketika datang suaminya, dari mana kamu? Tapi dia akan berkata, sami'na wa ata'na. Saya dengar dan saya taati. Istri yang baik, pulang suaminya, mau cari nafkah atau dapat nafkah, maka dia akan bertanya, bang, apa yang kau butuhkan sebelum kau tidur?
Itu dong. Cuma ini sekarang perempuan kan banyak dirusak otaknya dengan emansipasi. Akhirnya tinggi sekolahnya, tidak bahagia dalam rumah tangga. Maka istri yang baik seperti Khadijah, tidak banyak tanya ketika perintah suami. Maka jangan heran perempuan dulu setelah menikah tidak banyak pertanyaannya, betul-betul dia nafkahkan hidupnya untuk anak dan suaminya, sehingga perempuan dulu insya Allah gampang masuk surga. Kenapa dia gampang masuk surga? Betul-betul diabdikan untuk rumah tangga. Coba lihat perempuan sekarang, gelar bertumpuk, pekerjaan banyak, tapi anaknya tidak bisa dididik. Iya toh? Masih usia 3 tahun, kasih apa? Guru. Dia kasih gurunya. Apa sih sekolah itu yang kecil-kecil? PAUD. Saya punya anak, saya tidak ke sekolah, tidak usah PAUD. Kau itu tugasmu sebagai istri. Masa kau kasih orang lain untuk didik anakmu? Tidak usah PAUD. Nanti 7 tahun, kita dulu juga 7 tahun baru sekolah belajar A, B, C, 1 tambah 1, 2. Usia 7 tahun itu. Sekarang anak-anak masih 2 tahun sudah diambil gurunya. Kapan sama ibunya? Maka jangan heran anakmu tinggi sekolah banyak duitnya, tapi tidak punya sopan santun sama orang tuanya. Subhanallah. Ya? Ibu kenal Khadijah? Tahu Khadijah, Ibu? Tahu Khadijah? Itu Khadijah, Ibu. Ini karena ibu-ibu yang banyak, maka nasihat buat ibu-ibu. Tahu Khadijah? Khadijah, Ibu. Itu Khadijah sebelum menikah dengan Rasulullah, dia adalah orang yang paling kaya di Mekah. Paling kaya di Mekah waktu itu. Kekayaannya 2/3 barang-barang mewah di Mekah miliknya Khadijah. 2/3 barang mewah di Mekah miliknya Khadijah. Subhanallah. Tapi ketika setelah menikah dengan Rasulullah, beliau miskin. Dan ingat, ketika Rasulullah Khadijah sakaratil maut, itu baju yang dipakai, Bu. Baju yang dipakai Khadijah 8 kali tambal. Tahu tambal, Ibu? Hah? Koyak, robek, dikasih kain. Iya toh? Tapi hebatnya di bajunya Khadijah, tambalan ke-8-nya tidak lagi pakai kain. Pakai apa? Pelepah daun kurma. Kenapa? Sudah habis kainnya Nabi. Terbayangkan miskinnya? Ada di sini ibu-ibu, 8 kali tambal bajunya. Bukan, yang ada 8 kali beli baju 1 bulan. Ya. Khadijah ketika sakaratil maut, dia panggil anaknya Fatimah. Fatimah, sal, anakku sini dulu. Kenapa, Bunda? Ini sebentar lagi saya akan menghadap kepada Allah. Tolong mintakan serbannya bapakmu. Serban, tahu serban, Ibu? Mintakan serbannya bapakmu yang selalu dia pakai menerima wahyu. Minta, saya mau pakai untuk kain kafan. Mudah-mudahan serbannya bapakmu itu, yang tak lain serbannya Rasulullah, saya jadikan kafan sehingga saya terhindar dari azab kubur. Lalu anaknya berkata, Bunda aja yang minta sama bapakku. Apa kata Khadijah? Oh ibu, dengar ini, Bu. Apa kata Khadijah? Saya malu minta sama bapakmu. Masya Allah. Habis hartanya untuk bantu dakwanya Nabi, minta serban malu sama suaminya. Masih adakah istri sekarang yang malu minta sama suaminya? Nah ibu malu minta sama suami? Jangankan minta, dicuri. Sudah disembunyi, tidak dikasih, masih dicari. Sampai ada bapak-bapak yang pelit betul. Ini bapak yang tidak beres juga. Pelit, dia dapat honor, dia ikat-ikatlah itu honor duitnya. Ya, ini bukan hak istri saya, bukan gaji bulanan, ini honor tambahan. Diambil itu duitnya, dibungkus kantong plastik kresek, lalu diikat karet. Dia mau sembunyi di bantal. Dia dapat istriku. Dia mau sembunyi di bawah kasur, masih didapat, terpaksa dibawa karpet. Begitu istrinya bersihkan kamar, didapat itu bungkusan. Ini kan ibu-ibu sekarang pandai cari duit. Dia teriaklah, Pak, duit apa ini? Yang mana? Yang dibungkus plastik warna hitam. Duit apa? Duit sial. Maksudnya apa? Setengah mati kau sembunyi, kau dapat pula. Lalu Khadijah berkata, saya malu minta sama bapakmu. Didengar oleh Rasulullah. Didengar oleh Rasulullah. Datang Rasulullah kepada Nabi, kepada istrinya. Wahai Ummul Mukminin,
Karena Rasulullah itu tidak pernah memanggil nama istrinya. Ini pelajaran buat bapak-bapak nih. Jangan pernah manggil nama istri. Khadijah itu dipanggil oleh Nabi, ya Ummul Mukminin, ibunya orang Islam. Aisyah beliau panggil ya Khumairah, yang kemerah-merahan pipinya. Karena memang Siti Aisyah merah delima pipinya. Maka bapak-bapak mulai besok, tahun baru Hijriah ini, panggil istrinya dengan panggilan kasih sayang. Misalnya istri mancung hidungnya, panggillah istrimu, wahai istriku yang termancung hidungnya di palang panjang. Nggak mancung hidungnya Ustaz, giginya kau lihat. Justru giginya yang mancung, lehernya kau lihat. Lehernya pun jelek, alisnya kau lihat. Mana yang bagus? Jangan terlalu jujur. Mentang-mentang istrinya gendut, dut. Datang Nabi, wahai ibunya orang Islam, habis hartamu untuk bantu saya dakwah. Ketika Nabi diboikot 3 tahun, diboikot saat awal-awal Islam dakwah, itu kan diboikot itu Bani Hashim. Tidak boleh bertransaksi dengan Bani Hashim, tidak boleh bekerja sama dengan Bani Hashim. Puluhan orang Islam yang wafat waktu itu. Habis hartanya untuk Khadijah untuk bantu umat Islam pada saat itu. Nabi berkata, habis hartamu untuk bantu saya. Hanya ini keserban yang kau minta. Ya Rasulullah, sebentar lagi ajal menjemput. Saya minta mudah-mudahan engkau mau memberiku kain serban. Menetes air matanya Nabi terharu. Tiba-tiba muncul Jibril. Lalu Jibril berkata kepada Nabi, karena Jibril tidak bisa bicara kepada Khadijah, Jibril hanya boleh berbicara kepada Nabi dan Rasul. Ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, Khadijah, Allah titip salam kepadanya. Apa tidak bangga ibu? Saya saja pernah dapat ucapan selamat hari raya dari Pak JK Yusuf Kalla. Bu, bangga saya bu. Kepada yang terhormat Dasat Latif, Wakil Presiden Republik Indonesia, dengan ini mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbal ya karim. Salam hormat Muhammad Yusuf Kalla, Wakil Presiden Republik Indonesia. Itu ucapan selamatnya bu, saya bawa pulang kampung. Saya kasih lihat semua sepupuku di kampung. Kau lihat ini, sepupumu. Coba, itu baru kartu lebaran kita sudah bangga. Wakil presiden, padahal wakil presiden ada habis jabatannya. Bagaimana kalau Allah yang titip salam? Dan itu Allah titip salam kepada Khadijah. Lalu Jibril pun berkata lagi, ya Muhammad, sampaikan kepada Khadijah ada salam dari Allah. Dan Allah telah menyediakan Khadijah istana dalam surga. Masya Allah. Sudah surga, istana lagi. Sudah dalam surga, sudah kenikmatan, tambah lagi istana. Istananya, kata Jibril, sampaikan kepada Khadijah, Allah sediakan istana dalam surga yang terbuat dari mutiara. Ibu tahu mutiara? Tahu mutiara? Kenapa tidak dikatakan terbuat dari jamrud, terbuat dari berlian, terbuat dari emas? Kenapa terbuat dari mutiara? Karena ternyata Khadijah punya sifat seperti mutiara.